Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi hari ini dalam keadaan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang beriman, maka langkah hidup kita adalah langkah hidup yang selalu mengikuti Kristus. Pendeta Nathaniel Nangi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih atas berkat karunia di pagi ini. Kami boleh ada dalam kesempatan yang indah mendengar firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara semua. Kita jumpa dalam acara Embun Pagi. Semoga semua berada dalam keadaan sehat. Pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Pernahkah kita merasa bahwa di dalam hidup ini waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat? Pernahkah kita merasa bahwa dunia ini segera akan berakhir? Dunia ini akan lenyap. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ambil contoh sederhana bahwa di dalam kehidupan kita, terkadang ada perasaan khawatir, ketakutan, dan gelisah di saat-saat kita menghadapi pergumulan berat dalam hidup ini. Dan dalam bacaan kita pada kali ini berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Setiap orang tidak tahu pasti kapan waktu kedatangan Tuhan, karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Berbicara tentang pencuri, tentunya kita tahu tidak ada pencuri yang memberitahukan kapan waktu kedatangannya untuk mencuri di sebuah rumah. Karena itu, berjaga-jagalah dalam segala hal. Berjaga-jagalah dalam setiap keadaan. Kita senantiasa diingatkan untuk selalu waspada di dalam hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dunia ini semakin tua. Dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Tetapi di balik itu semua, kita percaya bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Dunia yang baru akan dibentuk kembali, akan direkonstruksi ulang untuk mencapai kepada kesempurnaan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, bahwa setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya senantiasa akan hidup di dalam kedamaian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Dan bagaimanakah kita dapat mencapai dunia yang baru dan langit yang baru itu? Pada ayat yang ke-11 di situ dikatakan demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hari-hari ini barangkali berat bagi kita. Hari-hari ini barangkali penuh tantangan bagi kita. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan pandemi virus corona saat ini. Banyak orang yang mulai gelisah, banyak orang yang mulai kehilangan pengharapan. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, tentunya kita harus tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bahwa janji Tuhan itu selalu pasti dalam hidup. Dan dunia serta langit yang baru senantiasa menanti bagi setiap orang yang hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi yang indah ini. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa menyejukkan hati dan kehidupan kami. Firman Tuhan itu senantiasa menerangi langkah hidup kami dari hari ke hari. Ya Tuhan, kami yang penuh dengan kelemahan ini, kami yang penuh dengan keterbatasan ini, senantiasa memohon kiranya Roh Kudus kiranya selalu hadir dan menolong kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh